Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Tutor. Saya Naufal Hanif, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Dengan NIM 053875337. Kali ini saya akan menjelaskan tentang term dan logical fallacy. Dalam logika dan filsafat, term adalah unsur dasar dari suatu proposisi yang merujuk pada objek, konsep, ataupun ide. Secara umum, term dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan penggunaannya. Berikut saya akan jelaskan 3 term dan beberapa contohnya. Yang pertama, term konkret adalah term yang menunjukkan sesuatu yang nyata atau dapat ditangkap oleh panca indera seperti benda, orang, atau makhluk hidup. Contohnya, tenda, rusa, dan savana. Contoh kalimatnya, rusa itu berlari di savana. Term rusa adalah konkret karena merujuk pada makhluk hidup yang bisa dilihat dan disentuh. Yang kedua, term abstrak adalah term yang menunjukkan sesuatu yang tidak berwujud secara fisik seperti sifat, keadaan, atau ide. Contohnya, keadilan, keindahan, cinta. Contoh kalimatnya, keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Term keadilan bersifat abstrak karena tidak dapat dilihat, hanya bisa dipahami secara konsep. Yang ketiga, term universal adalah term yang berlaku untuk seluruh anggota dalam suatu kategori atau kelompok. Contohnya, manusia, hewan, dan buah. Contoh kalimatnya, manusia adalah makhluk yang berakal. Term manusia bersifat universal karena mewakili seluruh individu dari jenis tersebut, bukan hanya satu orang. Nah, selanjutnya kita akan bahas logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran atau argumen yang tampaknya logis, tapi sebenarnya cacat. Fallacy sering digunakan secara tidak sadar dalam debat, diskusi, atau tulisan, dan membuat argumen jadi tidak valid dan menyesatkan. Contoh bentuk logical fallacy. Yang pertama, ad hominem atau menyerang pribadi. Alih-alih menyerang argumen, lawan justru menyerang karakter atau pribadi orang yang berargumen. Contohnya, kamu nggak usah ngomong soal ekonomi, kamu kan lulusan SMA. Di sini, argumen ditolak bukan karena isinya salah, tetapi karena latar belakang orang yang menyampaikannya. Yang kedua, strawman atau manusia jerami, menyalahartikan argumen lawan agar mudah diserang. Contohnya, kita harus mengatur ulang sistem pendidikan. Oh, jadi kamu mau menghancurkan semua sekolah? Nah, argumen yang pertama disederhanakan secara salah oleh argumen yang kedua, sehingga jadi tampak ekstrim. Yang ketiga, bandwagon atau ikut-ikutan, menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang percaya atau melakukannya. Contohnya, semua orang investasi kripto dan bitcoin, jadi pasti itu cara cepat kaya. Banyak orang yang melakukan sesuatu bukan jaminan bahwa itu benar-benar masuk akal. Yang terakhir, cara agar terhindar dari logical fallacy. 1. Pelajari jenis-jenis fallacy secara sadar. Semakin kita tahu bentuknya, semakin mudah kita mengenalinya dalam argumen. 2. Fokus pada isi argumen, bukan siapa yang membawakan argumen tersebut. Nilailah argumen dari logika dan bukti, bukan dari siapa yang menyampaikan. 3. Gunakan logika yang valid dan konsisten. Hindari penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan premis yang kuat. Keempat, latihan berpikir kritis dan terbuka. Jangan mudah terpengaruh oleh emosi dan tekanan sosial saat menilai suatu pernyataan. Kurang lebih begitulah penjelasan tentang term dan logical fallacy. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.